Ya, itu kita sudah beberapa kali menjelaskan perihal itu. Kalau perhitungan pendapatan Farel, oke, bisa miliaran, bahkan bisa sampai 10 miliar. Itu dengan catatan, dengan cara Pak Joko Suyoto ya harus print rekening Pak Joko Suyoto, Ibu Siti Mujayana, dan rekening Farel. Di situ nanti ketahuan berapa totalnya kira-kira. Miliaran pasti, nggak mungkin nggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah ada video permintaan klarifikasi kembali dari Pak Joko Suyoto. Gini loh Pak Joko Suyoto, terkait 10 miliar pembahasan itu tidak pernah muncul dari mulut saya sama sekali. Pembahasan 10 miliar itu yang mengeluarkan itu kan Denny Sumargo. Ya, itu kita sudah beberapa kali menjelaskan perihal itu. Kalau perhitungan pendapatan Farel, oke, bisa miliaran, bahkan bisa sampai 10 miliar. Itu dengan catatan, dengan cara Pak Joko Suyoto ya harus print rekening Pak Joko Suyoto, Ibu Siti Mujayana, dan rekening Farel. Di situ nanti ketahuan berapa totalnya kira-kira. Miliaran pasti, nggak mungkin nggak. Nah, terkait pinjaman saya, udah hampir 4 tahun berlalu Pak Joko. Dari awal Pak Joko minta 15 juta, itu awalnya saya belum mengenal kebiasaan Pak Joko tuh di awal-awal. Terus Pak Joko minta pinjam, alasan Pak Joko mau buat galian sumur 10 juta, 5 juta, 3 juta, ya. It's okay, Pak Joko minta bukti. Nanti saya kumpulin, tapi diselesaikan, dibayar, belajar bertanggung jawab, belajar berterima kasih. Itu hal yang perlu banget di hidup ini. Itu hal, kalau kita ditolong ya kita harus berterima kasih. Sering banget saya nolong Pak Joko. Kan Pak Joko sering minta transfer ketika Farel nggak mampu pada saat itu. Juga saya yang menolong. Kata Pak Joko, nanti ketika sawah saya laku, ini ya saya ganti. Nggak pernah Pak Joko. Sepeser pun sampai detik ini Pak Joko tidak pernah mengganti uang saya. Demi Allah, lillahi ta'ala, belum pernah. Mungkin itu udah menjadi kebiasaan Pak Joko, ketika hari ini ngomong, Pak Joko suka lupa. Terus lusanya udah ganti nomor lagi. Ya karena itu tadi, kebiasaan-kebiasaan buruk Pak Joko itu membuat memori Pak Joko sampai benar-benar lupa ingatan mungkin. Pengaruh itu gitu. Kurang-kurangi lah Pak Joko. Kalau memang nggak mampu menghilangkan ya kurang-kurangi lah. Pak Farel itu udah kasihan banget, dia baik banget. Walaupun kemarin itu Pak Joko bikin video klarifikasi segala macam, tapi Farel langsung minta transfer lewat saya, lewat ATM saya untuk Pak Joko. Pak Joko di penjara, saya juga ikut membantu. Dari Farel sekian, dari saya sekian, saya bantu Pak Joko di sana biar Pak Joko juga tetap bisa makan enak selama di penjara segala macam. Ya, saya kadang-kadang BPJS saya yang ngurus semua. Tapi akhirnya saya nggak kuat lagi, saya stop. Ya ngapain saya bayar BPJS, itu bukan keluarga saya juga gitu saya pikir. Buktinya di saat saya orang yang menolong pun masih diserang seperti ini gitu. Sebenarnya saya melakukan ini itu karena saya kasihan sama Farel. Makanya saya juga nggak pernah menagih, karena percuma ya, saya nagih pun Pak Joko nggak bisa menyelesaikan. Ujung-ujungnya Farel yang pusing. Kasihan lah Farel. Farel masih tetap ngirim uang ke Pak Joko sampai detik ini. Dia masih respect banget sama ayahnya. Dan dia sekarang lagi menata untuk masa depannya. Come on Pak Joko. Ya, masalah 10 miliar tuh kayaknya nggak kelar-kelar. No, tanya sama Pak Denny Sumargo, siapa yang ngomong? Ya kalau kita pembahasan pendapatan total ya, saya udah beberapa kali klarifikasi perihal itu Pak Joko Suyoto. Ya, ini memang udah berhasil sih, orang di belakang Pak Joko itu udah berhasil membuat kita mengadu domba kita. Pak Joko sendiri kan beberapa kali ngomong kan, voice note Pak Joko itu juga masih ada saya simpan. Seperti apa orang belakang Pak Joko. Saya sejauh ini masih respect sama Pak Joko itu karena Pak Joko ayahnya Farel. Dia tuh masih ngomong ya,
Sampai detik ini dia masih sayang banget sama ayahnya, walaupun ayahnya seperti ini kebiasaannya. Seperti apa kebiasaannya kan dia tahu ya. Kasihan loh Pak Joko, malu loh. Mungkin Pak Joko tidak bersosialisasi keluar, tapi kan Farel, ayolah Pak Joko. Sebenarnya itu yang kasihan nanti si Farelnya. Farelnya itu udah baik banget loh, sampai detik ini masih dia transfer kan. Dengan alasan apapun, ya mungkin dia lebih realistis ya, hasilnya mungkin nggak seperti dulu. Ya dia tergantung kebutuhannya apa, kalau buat makan segala macam, ya mungkin dia masih mampu. Tapi untuk harus ada pembantu rumah tangga gitu segala macam, ya mungkin dia udah nggak mampu gitu. Ya menyesuaikan aja lah. Kalau dulu kan lagi viral banget kan, banyak pendapatannya segala macam. Ya Pak Joko, mudah-mudahan Pak Joko sehat selalu ya. Saya sebenarnya risih juga sih. Saya saat ini lagi liburan sama keluarga saya juga di sini. Saya mengeluarkan uang ratusan juta untuk membahagiakan mereka semua ya. Dan satu catatan, tidak ada spesial pun uang Farel. Ratusan saya ngeluarin uang untuk jalan-jalan ini. Tidak ada saya minta uang Farel sama sekali. Boleh tanya ke Farel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo guys. Kalau kita lihat ya karakter dari manajernya Farel, ya itu orangnya memang, kalau orangnya itu sangat positif teman-teman ya. Orangnya positif ya, kemudian pasti ya dilihat dari mimik mukanya itu, beliau itu seorang yang penyabar, kemudian seorang yang cerdas dan memang mempunyai karakter penyayang teman-teman ya. Nah, dilihat dari VT-VT yang kemarin sudah beredar ya, beliau itu seperti gini, menyekolahkan Farel itu tidak dibedakan dengan anaknya sendiri ya. Dia disekolahkan di sekolah yang bisa dibilang adalah sekolah yang punya strata yang tinggi ya sekolahnya ya. Jadi sekolah itu adalah sekolah yang cukup mahal ya, bisa dibilang sekolah mahal lah ya. Sekolah mahal ya, kemudian ya Om Rais itu menyetarakan Farel dengan teman-temannya yang lain. Nah, jadi nggak ada perbedaan antara Farel dengan teman-teman yang lain, di mana teman-teman yang lain itu sudah pasti ya adalah anaknya orang kaya lah, seperti itu ya. Nah, jadi misalkan teman-temannya mempunyai misalkan sepatu ini ya kan ya, Farel juga akan mengikutin. Jadi akan dibelikan sepatu yang selevel dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak ada kesenjangan sosial ya, tidak ada perlakuan yang berbeda dari Om Rais ini. Dan ini salut banget teman-teman ya, salut banget terhadap orang yang seperti itu ya. Jadi harusnya sih sebagai orang tua Farel memang bagusnya adalah mensyukuri dan berterima kasih sih sebetulnya harusnya ya. Bahkan banyak dana-dana ataupun uang-uang pribadi dari Om Rais itu sendiri ya yang digunakan ataupun ya dipakai lah ya istilahnya oleh Farel itu sendiri di luar manajemen teman-teman ya, di luar job manajemennya Mas Rais ini ya. Dan ini memang good job lah. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini memotivasi kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.